kita tahu sekarang sebagai pemenang ya, untuk menjadi tradisi baru ke depan, biar kalau pilpres itu enggak apa ya, kayak sekarang kayak misalnya kayak Pak Bu Mega sama Pak SBY yang jarang ketemu, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mas Singgi dari Kompas.com. Selanjutnya. Perkenalkan saya Ilham juga dari Kompas.com juga video. Saya ingin menanya kepada PKS langkah politik selanjutnya seperti apa dan tentunya dengan semangat perjuangan perubahan yang sudah dibangun selama masa kampanye hingga akhir ini, apakah PKS juga komit untuk melanjutkan perubahan tersebut? Jika iya, akan melanjutkan di dalam atau di luar pemerintahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Yang jauh dulu ya. Ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan saya Fadil dari Detikom. Yang saya mau tanyakan ini kan berkembang usulan-usulan tentang Pak Anies kembali ke Jakarta, Pak Presiden PKS. Nah, kita ketahui PKS juga adalah pendukung setia dari Pak Anies ketika Pak Anies di Jakarta. Nah, kemudian apakah PKS akan mengambil langkah itu kembali menjawab rasa kangen dari masyarakat Jakarta untuk menaikkan Pak Anies kembali di Pilkada DKI? Makasih. Terima kasih. Baik, kepada Presiden PKS dulu, Pak Syahyu. Oke. Jawab yang. Pak Anies, silakan Pak Anies. Ya, Pak Bung Singgih, terima kasih. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya, Mas Singgi. Baik, yang tadi terkait dengan nanti politik PKS ke depan, ya, akan seperti apa? Tentu saya perlu sampaikan, ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, ini akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu DPTP. Oleh karena itu, ya saya sebagai pelaksana insya Allah akan melaksanakan apapun ya keputusan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro untuk dilaksanakan. Tetapi yakinlah bahwa sikap kritis PKS insya Allah ini akan tetap kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan
Kalau seluruhnya sudah on the track dan tidak perlu diingatkan, saya kira nggak masalah. Tapi kaitan dengan tadi sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi, kita akan terus sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. Ya, jadi sangat sayang. Ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum. Baik. Belum ada penetapannya kapan. Iya. Baik, baik. Gimana? Dilanjutkan atau cukup? Tambah? Oke, berapa orang lagi? Oke, dua ya. Perempuan. Izin saya Raka dari suara.com. Pertanyaan buat Pak Presiden PKS sama Gus Muhaimin. Ini kemarin Pak Surya Paloh sempat berstatement soal hak angket bahwa beliau mengatakan bahwa sudah tidak up to date atau jauh dari harapan gitu dari PKS ataupun dari Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Bagaimana, apakah usulan hak angket ini akan terus dibawa sampai masa sidang selanjutnya setelah Idul Fitri ini? Terima kasih. Perempuan ada? Cukup ya? Oke. Cukup. Silakan Gus Muhaimin. Ya, saya dan PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu, maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Karena itu angket amat sangat dibutuhkan. Jangan salah, tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah, tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada. Harapan besar untuk angket itu tinggi. Tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sepenuhnya bergantung pada anggota-anggota DPR RI. Tentu semua ada tahu peta di DPR RI kayak apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya foto bersama, silakan. Cukup. Mohon izin. Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya, tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu 2024. Itu saja. Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi. Dengan 25 penanda tangan. Dan itulah yang realitas sampai hari ini PKS masih belum mendapatkan ya pasangan untuk mengajukan hak angket. Jadi kalau seandainya ada ya kita akan ikut bergabung untuk penandatanganan hak angket itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan foto. Tangannya mau gimana lagi? Ada perlombaan lagi. Dengan tangan. Masih ada kesempatan ya. Baik.